Tiba-tiba, seorang wanita berjas putih datang menghampiri. Di belakangnya, seorang pria berseragam polisi dan wanita muda berpakaian hakim. "Pak, Bapak kenal kami?" Marsudi menatap mereka dengan bingung. "Pak, ini aku, Anissa. Ini Dimas dan Rina, anak-anak Bapak." Marsudi tertegun. Matanya memerah. Bibirnya gemetar. Ia tak bisa berkata-kata. Anissa memeluk ayahnya erat. "Terima kasih, Pak, berkat Bapak, kami bisa seperti ini." Semua guru dan murid menyaksikan pemandangan itu dengan haru. Tak sedikit yang menangis. Kepala sekolah naik ke podium dan berkata, "Hari ini, kita bukan hanya merayakan Hari Guru, tapi juga merayakan keberhasilan seorang satpam yang dengan pengorbanan sunyi, mencetak anak-anak hebat." Ini adalah kisah seorang pahlawan sesungguhnya, yang berjuang untuk anak-anaknya, agar kelak dewasa nanti anak-anaknya menjadi orang hebat. Sebelum dilanjut, kita doakan untuk ayah kita tercinta, agar beliau diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Hujan deras mengguyur bumi sejak subuh. Di sebuah sekolah dasar negeri yang tampak sederhana, terlihat seorang pria paruh baya menggigil sambil tetap berdiri tegak di gerbang masuk. Jas hujan plastik yang ia kenakan sudah sobek di bagian bahu. Sepatu hitam lusuhnya sudah basah kuyup. Di tangannya, payung kecil berlubang ia pegang, bukan untuk dirinya, tapi untuk menyambut murid-murid kecil yang datang tanpa payung. "Selamat pagi, nak, sini, Bapak payungi dulu," ucapnya pelan dengan suara serak. Anak-anak itu tak tahu, di balik senyum ramah dan tubuh ringkih pria itu, ada sebuah kisah hidup yang begitu menggetarkan. Ia bukan hanya satpam biasa. Ia seorang ayah yang telah menukar seluruh kenyamanan hidupnya demi masa depan anak-anaknya. Namanya Pak Marsudi. Tak ada yang menyangka, pria yang hanya tamat SMP ini, yang bekerja sebagai satpam dengan gaji pas-pasan, bisa membesarkan dan menyekolahkan 3 anaknya hingga menjadi orang-orang besar, seorang dokter, seorang hakim, dan seorang polisi. Tapi, tak semudah itu jalan yang ia tempuh. Di balik keberhasilan anak-anaknya, ada derita panjang, air mata, dan perjuangan yang tak pernah diberi panggung. Marsudi lahir di desa kecil di lereng Gunung Lawu. Ia anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya hanya penjual sayur keliling. Sejak kecil, Marsudi sudah akrab dengan kesederhanaan, bahkan bisa dibilang kemiskinan. Ia tak sempat melanjutkan sekolah ke SMA karena harus membantu orang tuanya. Di usia 17 tahun, ia merantau ke kota Karanganyar dan bekerja serabutan. Pernah jadi tukang parkir, tukang cuci mobil, sampai akhirnya diterima menjadi satpam sekolah dasar negeri di pinggiran kota. Saat itu gajinya hanya Rp450.000 per bulan. Tapi ia bersyukur. Karena dari pekerjaan itu, ia bisa mulai menabung sedikit demi sedikit. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan wanita yang kelak menjadi istrinya. Bu Sri Wahyuni, seorang penjaga kantin yang juga berasal dari keluarga miskin. Setelah menikah, Marsudi dan Sri tinggal di rumah kontrakan petak berukuran 3x4 meter. Tanpa kamar mandi, tanpa listrik yang layak. Mereka tidur beralaskan tikar pandan, dan menanak nasi menggunakan tungku. Anak pertama mereka, Anissa, lahir dalam keadaan prematur karena sang ibu terlalu lelah bekerja. Marsudi mengayuh sepeda sejauh 8 km ke rumah bidan desa saat istrinya hendak melahirkan. "Ia tak punya uang untuk rumah sakit. Saya cuma punya Rp37.000, Bu bidan, tolong istri saya," ucapnya dengan mata berkaca. Bidan itu menolong tanpa meminta bayaran. Sejak saat itu, Marsudi bertekad, suatu hari, "Anak saya harus bisa jadi dokter, agar orang miskin tak perlu mengemis bantuan ketika sakit." Tahun demi tahun berganti. Anissa tumbuh jadi anak cerdas dan rajin. Disusul 2 adiknya, Dimas dan Rina.
Meski hidup mereka serba kekurangan, Marsudi selalu menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan keberanian pada anak-anaknya. Bapak mungkin cuma satpam, tapi kalian harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan pernah takut miskin, takutlah kalau hidup kalian tak berarti bagi orang lain. Setiap malam, Marsudi membantu Anissa menghafal pelajaran dengan senter bekas yang ia rakit sendiri dari batangan baterai dan kabel bekas. Lampu rumah mereka sering mati, karena mereka tak sanggup bayar listrik. Sri, sang ibu, menjahit seragam sekolah dari kain bekas sumbangan. Sepatu anak-anak mereka hanya satu pasang. Dipakai bergantian, tapi anak-anak itu tak pernah mengeluh. Mereka tahu, mereka tak boleh menyia-nyiakan keringat ayah dan ibunya. Saat Anissa lulus SD dengan nilai tertinggi sekecamatan, Marsudi menangis, namun ia juga gelisah, karena ia tahu biaya masuk SMP negeri pun tak sedikit. Maka ia menggadaikan sepeda tuanya demi membayar seragam dan buku pelajaran. Untuk biaya tambahan, ia memulung botol plastik sepulang kerja. Tak jarang, ia tidur di pos satpam karena tak sanggup pulang. Bahkan suatu hari, saat semua uangnya habis untuk bayar ujian Anissa, mereka tak punya beras sama sekali. Pak, anak-anak lapar. Lirih Sri, Marsudi keluar malam-malam mencari warung yang mau memberi utang. Tapi semua menolak. Akhirnya ia kembali ke rumah, menyalakan tungku, dan merebus air. Minum air hangat dulu ya nak, besok bapak akan cari uang lagi, katanya sambil menahan tangis. Perjuangan Marsudi tak sia-sia. Anissa mendapat beasiswa penuh ke SMA favorit karena prestasinya. Di sana, ia makin bersinar. Anak kedua, Dimas, tumbuh jadi pribadi disiplin. Ia bercita-cita jadi polisi agar bisa menjaga keadilan. Anak bungsunya, Rina, sejak kecil suka membantu orang dan bercita-cita jadi hakim. Marsudi hanya bisa mengantar mereka sekolah dengan pakaian satpam lusuhnya. Tapi bagi anak-anaknya, ayah mereka adalah pahlawan sejati. Tak ada yang tahu, di balik keberhasilan mereka, ada seorang pria tua yang rela tak makan demi membeli buku. Anissa lulus SMA dengan nilai sempurna. Ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada lewat jalur beasiswa. Dimas lulus SMA dan diterima di Akademi Kepolisian. Rina masuk Fakultas Hukum UI dengan jalur prestasi. Saat satu persatu anaknya pergi merantau kuliah, Marsudi hanya tersenyum. Dalam diam, ia menangis. Setiap hari, ia menatap foto keluarga mereka di dinding pos satpam. Ya Allah, jaga mereka, aku tak bisa memberi apa-apa, kecuali doa. Suatu hari, di halaman sekolah tempat Marsudi bekerja, terjadi sebuah upacara besar. Sekolah itu memperingati Hari Guru dan mengundang alumnus-alumnus sukses. Semua guru duduk di kursi kehormatan. Tapi Marsudi berdiri di sudut, seperti biasa. Tiba-tiba, seorang wanita berjas putih datang menghampiri. Di belakangnya, seorang pria berseragam polisi dan wanita muda berpakaian hakim. Pak, Bapak kenal kami? Marsudi menatap mereka dengan bingung. Pak, ini aku, Anissa. Ini Dimas dan Rina, anak-anak Bapak. Marsudi tertegun. Matanya memerah. Bibirnya gemetar. Ia tak bisa berkata-kata. Anissa memeluk ayahnya erat. Terima kasih, Pak, berkat Bapak, kami bisa seperti ini. Semua guru dan murid menyaksikan pemandangan itu dengan haru. Tak sedikit yang menangis. Kepala sekolah naik ke podium dan berkata, hari ini, kita bukan hanya merayakan Hari Guru, tapi juga merayakan keberhasilan seorang satpam yang dengan pengorbanan sunyi, mencetak anak-anak hebat. Kini, Marsudi sudah pensiun. Ia tinggal di rumah sederhana yang dibangun oleh anak-anaknya. Ia tak mau tinggal di rumah mewah. Saya sudah cukup. Yang penting, anak-anak saya hidup jujur dan bermanfaat bagi orang lain, katanya. Setiap pagi, ia menyapu halaman sambil bersenandung pelan.
Ia masih sering ke sekolah lamanya, sekadar menyapa guru-guru, atau bercerita pada murid-murid kecil tentang pentingnya semangat. Dan jika ada yang bertanya siapa pahlawan terhebat di sekolah itu, semua akan menjawab, Pak Marsudi. Satpam sekolah yang mengukir masa depan anak-anaknya dengan cinta dan air mata. Kisah ini bukan tentang kemewahan, bukan tentang jabatan tinggi, tapi tentang cinta seorang ayah yang tak pernah menyerah, bahkan saat dunia memandangnya rendah. Karena menjadi orang tua bukan soal kaya atau miskin, tapi soal seberapa besar kita rela berkorban, dan seberapa kuat kita percaya bahwa anak-anak kita bisa meraih bintang, meski kita sendiri hidup di bawah cahaya yang redup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe.